Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda dari yang batil kepada yang benar. Dari firman ini maka kita memahami bahwa di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu maka bulan Ramadan disebut sebagai Syahrus Syam, karena di bulan Ramadan umat Islam melaksanakan puasa sebulan suntuk. Di bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam, bulan amal bakti melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan di mana umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah tarwih, juga memperbanyak membaca Al-Quran. Ada dua momen penting tentang Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu yang pertama tanggal 17 bulan Ramadan diperingati sebagai hari Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar yang diyakini sebagai malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan di malam Lailatul Qadar pula diturunkannya Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin yang berbahagia, untuk memahami dua momen penting ini maka kita perlu untuk mengkaji tentang turunnya Al-Quran yang diperingati di tanggal 17 Ramadan sebagai hari Nuzulul Quran, dan juga turunnya Al-Quran yang diyakini turun pada malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang tempatnya adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Pemahaman tentang dua hal itu, bahwa tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari Nuzulul Quran, sebagaimana Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41 mengisyaratkan, in kuntum amantum billahi wa ma unzila ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Sekiranya kamu semua beriman pada Allah dan mengimani kepada apa yang diturunkan kepada hambanya pada hari terpisahnya antara umat Islam dan umat kafir, dan pada hari bertemunya dua pasukan besar. Hari itu para ahli sejarah menggambarkan ialah hari Perang Badar, dan Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Oleh karena itu dihubungkan dengan ma unzila ala abdina, sesuatu yang diturunkan kepada hambaku, yaitu Al-Quran. Maka tanggal 17 bulan Ramadan menurut para ahli pengkaji Al-Quran disebut sebagai hari pertama Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, ketika beliau Rasulullah berada di Gua Hira saat itu, saat dimana Rasulullah berusia kurang lebih 40 tahun. Adapun malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang diyakini sebagai malam turunnya Al-Quran, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas mengatakan, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan lailatal qadri tsumma unzila ba'da dzalika isrina sanatan. Al-Quran diturunkan sekaligus dalam malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran kemudian setelah itu
diturunkan sepanjang kurang lebih 20 tahun. Al-Quran diturunkan dalam malam Lailatul Qadar itu ialah Al-Quran turun pada Baitul Izzah, dan Baitul Izzah itu letaknya adalah di langit di mana bintang-bintang gemerlapan di langit itu. Oleh karena itu, maka pemahamannya bahwa Lailatul Qadar sebagai turunnya Al-Quran adalah Al-Quran turun tidak kepada Nabi Muhammad, tapi Al-Quran turun pada alam malakut, Baitul Izzah, di mana Baitul Izzah adalah tempat para malaikat berbakti dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu yang bisa kita pahami tentang momen penting tentang turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari Nuzulul Quran, sementara pada malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar berada pada 10 akhir bulan Ramadan, diyakini sebagai malam turunnya Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.